Intan, di mana kamu sekarang? Tapi kamu nggak tahu bahayanya kan? Kintan dibawa penculik profesional. Gimana? Hah? Mereka tuh nggak segan-segan gunain kekerasan. Kalau gitu buat apa ada kamu? Kamu kan cowok, masa kamu nggak bisa lindungin saya sih? Atau jangan-jangan kamu terpaksa ikut supaya nggak dibilang pengecut oleh teman-temanmu? Dengar ya Laras, saya bukannya nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi beban saya terlalu besar untuk bawa kamu ke sana. Coba kamu bayangin, kalau kamu ikut ke Cirebon. Mau makan apa kamu di sana? Mau tidur di mana coba? Ingat, Hen, gini-gini saya sudah pernah naik semua gunung di Pulau Jawa. Saya bukan anak kecil lagi yang baru pertama kali keluar rumah. Pokoknya saya ingin ikut kamu mencari temanmu. Ingat, temanmu kan temanku juga. Sorry ya, bukannya saya mau ikut campur. Tapi saya mau ngasih tahu kalau hari ini kebetulan saya juga harus ke Cirebon karena ada liputan budaya di sana. Jadi kalau memang Laras mau ikut, kenapa kita nggak pergi sama-sama aja? Tuh, Hen, dengar. Kalau gitu saya bisa pergi bareng Tante Sila dan kamu pergi bareng teman-teman kamu. Terus nanti kita janjian ketemu di Cirebon. Gampang kan? Laras, kayaknya kita terlalu ngebebani Budik Baik Basila deh. Soalnya kita kan pergi bukan untuk senang-senang. Lagi pula, Tidak apa-apa, sungguh. Kalian tidak akan merepotkan saya. Kebetulan saya akan mengendarai mobil sendiri. Jadi, ya saya memang butuh teman dalam perjalanan. Tanita kan tidak bisa ikut karena dia harus belajar untuk semesteran. Jadi ya saya memang mengharapkan Laras ikut bersama saya. Tuh, Hen, bisa kan? Gimana? Saya boleh ikut kamu ya? ya gimana ya? Aku sih nggak keberatan. Cuma kayaknya kita harus minta izin Bima dulu deh. Masa kalau kamunya udah setuju, dia masih keberatan juga sih? Saya jamin deh, pasti dia setuju. Lu gimana sih, Hen? Kita kan bukan rombongan di Jakarta Bali. Masa kita harus bertanggung jawab sama dua cewek sekaligus? Dua-duanya kita belum kenal lagi. Bib, kalau soal Laras, gue bisa jamin deh dia nggak akan ngerepotin kita. Oke, itu soal Laros. Lalu bagaimana dengan ibu wartawan kita? Hah? Bagaimana kalau dia sampai tahu bahwa kita ini pelarian dari Jakarta? Ya, seharusnya dia nggak akan ngerepotin kita, Bib. Dia tuh cuma pengen ngeliput tentang kesenian sejarah di Cirebon, itu aja. Lagi pula, dia tuh jaminan supaya Laras bisa ikut tanpa terlalu merepotkan kita bertiga, Bib. Tapi kalau Laras sampai kenapa-napa, dia tanggung jawab lo, oke? Makasih banyak ya, Bib. Gue tau lo pasti ngerti. Sil, Laras kemana? Biasa dia beli dulu keperluan buat wanita. Oh iya, Bim, kenalin ini Sila. Halo, Sila Damai. Judul pekerjaannya sih wartawan, tapi aslinya saya cuma penulis cabutan artikel-artikel kesenian. Bima, Abdi. Saya sudah sering dengar namanya. terima kasih. Halo, Sila Damai. Abdi. Gimana? Kita tinggal jalan? Ya, Oke? Yuk. oke. Siapa tuh? Calon gacan baru. Buat lo, bukan gue. Lupa. Ini Pak, petugas pom bensin stasiun 40 kilometer 10 sebelum Cirebon Pak. Saya lihat ada pelanggan yang ciri-cirinya seperti orang yang Bapak cari Pak. Bingo. Ketemu. Mereka lari ke Cirebon. Doli. Itu ya? Ya, bos.
kumpulkan kawan-kawan di sebelah. Suruh ke sini semua. Dan katakan pada mereka, perburuan kembali dimulai. Lo gak bisa kabur dari gue. Gak bisa. Lo pikir lo bisa sembunyi dari gue? Berisik amat sih. Sudah diajak jalan-jalan ke Cirebon, bukannya terima kasih. Cirebon? Kalian bawa aku ke Cirebon? Iya. Kota ini perlu putih duyung. Makanya kamu sajak jalan-jalan kemari. Asik kan? Tolong dibukain dong. Kan saya susah ngapa-ngapain kalau begini. Syukurin. Terus dari tadi tuh saya pengen muntah ya melulu. Jangan. Hati-hati lo, ntar diundangi lagi. Ah, enggak mungkin. Dia kan lagi capek. Jangan muntah di sini. Enak kan? Ambil pistol itu mobil. Cepat, yuk. Mas tolong saya mas. Saya diculik mas. Saya dikejar-kejar orang jahat. Mas ngerti kan apa artinya diculik? Jadi saya diculik dari Bogor sama mereka mas. Terus mungkin saya ini dibunuh atau diperkosa mas. Tolong dong mas. Tolong. Ari konon ngumpet bae ning kapal ya. Bagian kita sing ngadepi wong-wong jatiku. Ayo. Hei! Apa sih kanggo buru-buru kayak dubur setan? Baru wong wadon lewat kene beleh. Wonge dhuwur, kulitnya putih. Ayu pisan. Wong wadon ayu ta? Justru iku, Kang. Kita lagi ngarep-arep ana wong wadon ayu liwat kene. Sampai sekian langkah Kang liwat. Ojo guyon. Serius nih. Serius, Kang, langka. Bener. Matane siramu bodoh. Pasti wong wadon ana nang kene. Kerek. Kirik lu ya. Ternyata Sira membunuh kita. Sekian tuh dong nang, ngendi wong wadon itu? Hah? Saya di sini. Lepasin dia. Nggak di Bogor, nggak di mana. Beraninya cuma sama cewek. Jangan sok kamu. Gara-gara kamu berani-beraninya melarikan diri pada saat kami lengah. Semua jadi kacau. Sekarang, kamu mau ikut kami atau tidak?
atau orang ini saya tembak. Ayo, bantu dia. Catat nomor mobil mereka. Laporin ke polisi bahwa mereka ada sindikat-sindikat penculikan anak. Semuanya sudah berakhir. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau sampai lapor polisi, akan kubunuh kau. Ngerti? Kirek. Emangnya kita wedi karo ira? Hah? Sila, terima kasih ya. Kamu sudah mau mengantar Laras sampai ke sini. Mudah-mudahan kalau persoalan kita sudah selesai, kita bisa ketemu lagi. Oke? Maaf, Bim. Ceritanya nih kamu mau mengusir saya ya? Bukan begitu maksudnya, cuman kamu mesti mengerti. Kita mau menginap di hotel ini, dan nanti sore kita langsung mau menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi saya rasa atas nama semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Iya, Sil. Aku makasih banget kamu udah anterin aku sampai sini. Bim, tapi kamu tidak keberatan kan kalau seandainya saya ikut menginap bersama kalian di sini, ya paling tidak untuk beberapa hari? Maaf Sila, tapi keperluan kami sangat mendesak. Gimana tidak mendesak? Kamu pasti sangat cemas sekali kan dengan keberadaan istri kamu? Bim, bener. Aku nggak ngomong apa-apa sama dia. Sepanjang jalan kita cuma ngomongin sekolah kok. Jangan salahkan Laras. Saya mengetahui semua ini dari mencuri dengar pembicaraan kamu, Hendy, dan Abdi. Dari yang secuil-cuil itu, saya gabungkan jadi suatu kesimpulan. Naluri wartawan kamu boleh juga. Nah itu dia. Tapi kenapa kamu mesti marah ya? Seharusnya kan kamu bersyukur kalau saya ikut membantu. Kamu kan tidak tahu seberapa banyak akses saya. Ya misalnya akses kepada polisi, wali kota, atau instansi pemerintah lainnya. Izinkan saya membantu kamu deh. Maksud saya membantu kalian. Sampai kalian dapat menemukan istri kamu. Atau paling tidak sampai kalian menemukan tanda-tanda di mana istri kamu berada. Setelah itu saya akan pergi sendiri. Bagaimana? Lagian kalau Sila ikut, kayaknya kita nggak bakalan rugi deh. Minimal Laras tidak akan jadi perawan di sarang 3 penyamun bermotor Harley. Iya nggak? Oke, kamu boleh ikut, tapi saya minta tolong. Antena rasa ingin tahu kamu itu dicopot dulu. Jangan banyak bertanya dan jangan menyulitkan, oke? Oke, bos. Sebentar aku parkir dulu mobilku, nanti kita ketemu di lobi, ya? Fardi, baru ngeliat cewek cakep kayak gitu aja matanya udah melotot. Alien. Kalau udah kayak gitu tunggu apa lagi? Tinggal bilang aja, I love you girl. I love you. Yang penting kan dia ikut. Udah. Bim. Sorry ya, Bim. Pasti lo marah sama gue deh. Mungkin gara-gara gue, Laras dan Sila jadi ikut dalam rombongan kita. Nggak apa-apa, Hen. Dia kan belum tahu kalau kita ini pelarian. Lagi pula, siapa tahu kita dapat menggunakan koneksinya dia untuk menemukan Kintan. Benar kamu mau melihat anak-anak yang mau diangkut? Tapi mereka kan inget kamu. Lalu,
Mereka melapor. Melapor sama siapa? Sama orang tuanya. Makanya, lekas kirim mereka ke Eropa atau ke Amerika. Iya ya. Kasian ya kalian. Mau gitu diperalat sama si Wina yang selebritis. Sampai-sampai rela hidup kayak buruh tambang. Malu-maluin tahu? Diam dan makan. Masih untung kamu diberi makan. Mestinya kamu itu diet. Makan ikan teri dan minum air laut. Tahu? Aku barusan ditelepon Bu Wina. Kata beliau, jemputannya datangnya agak terlambat. Jadinya kalian tunggu di sini aja dulu, ya. Jadi ini toh tawanan kalian. Jangan cemburu dulu, Nen. Biar cantik begitu. Kurang dari sebulan dari sekarang ini, mereka akan jadi pembantu rumah tangga di Timur Tengah atau di Rusia. Jadi begini rencananya untuk besok. Mana Joni? Joni. Siap, Bos. Joni, kamu cari peta kota yang lengkap. Iya, Bos. Doli, Iya, Bos. kamu sewa kendaraan. Sedangkan saya dan Gideon akan mencari tahu jalan untuk masuk ke pelabuhan dan memeriksa gudang-gudang yang ada di dalam pelabuhan. Siapa yang harus dihubungi dan tetek bengek siapa saja yang harus dipersiapkan untuk disogok. Paham? Paham, Pak. Ma, Bos. Kenapa mesti ke pelabuhan, Bos? Joni. Kalau kamu mau keluar negeri atau keluar Pulau Jawa, kamu harus nunggu di pelabuhan. Tolol. Iya, Bos. Saya tahu cara petualang Bima. Dia pasti mencari cara yang paling menantang untuk menghindar. Naik kapal, pergi ke luar negeri sebagai penumpang gelap, lalu hilang selama-lamanya. Gak bisa, Bima. Lu gak akan bisa kabur dari gua. Gak akan pernah. Kenapa kalian bengong? Kerja sekarang. Cepat. Ayo cepat. Awas lu kabur lagi ya. Sebaiknya kita tunggu di sini saja, Pak. Barangkali mereka akan kemari. Gideon, kamu ini gimana sih? Kalau kita mengejar mereka beramai-ramai, kemungkinan ketemunya itu sangat kecil sekali. Ngerti nggak? Yang lain itu kejar di kota, sedangkan kita di pelabuhan. Tapi Pak, sebaiknya ini kita rencanakan dengan matang. Dan seharusnya kamu rencanakan sejak awal dari Jakarta, Gideon. Ini kan kerjaan kamu sehari-hari.
Kita kudu keluar dari pelabuhan, yuk! Ayo! Kalau ketemu, akan kukungar kepalanya. Ada apa, Di? Hei, perempuan lampir itu kabur lagi. Ayo ikut kejar. Gideon, kamu lihat nggak? Maaf Pak, tapi saya tidak melihat apa-apa. Rasanya saya melihat sekilas ada 2 orang berlari. Kita ke sana. Ayo. Hei bangsat! Jangan sentuh dia! Kalian cepat bekerja. Sudah kira Sandra cantik itu mana aman sama Didi. Pasti begitu kita pergi, dia langsung menggarapnya habis-habisan. Kalau menurut pendapat saya sih ya, kita tuh nggak bakal berhasil kalau mencarinya di pelabuhan-pelabuhan begini. Mendingan tuh kita cari di hotel-hotel terdekat aja. Neni, jaga mulutmu. Masakan kamu seorang cewek pemikiran lebih kotor daripada saya? Saya yakin Sandra kita itu pasti melarikan diri. Dan Didi mencarinya. Kalau tidak, petugas pasti melihat mobilnya keluar. Wah, masa bodoh. Yang pasti sih aku nggak mau ikut campur lagi. Bu Wina sebentar lagi akan datang. Kalau dia melihat kita tidak ada di sini, dia akan marah besar nanti. Suara apa tuh? Kenapa nih? Aduh, sorry Sur. Sandra kita lolos. Tenang, Nek. Kita bawa aja ke gudang. Ayo. Babi-babi malas kalian. Mana Sandra kita?
Goblok! Maaf, Bu. Sandra kita lepas. Dan dia tidak sendiri, Bu. Ada orang sini yang membawanya dia lepas. Dan juga ada 2 orang asing yang tahu-tahu mengeroyok kita. Semestinya kan mereka yang membawanya keluar dari pelabuhan. Bagus! Bagus! Tidak saja tawanan berharga kita lari. Tapi orang-orang lain mulai terlibat di sini. Hancurlah sindikat kita ini! Hancur! Ini semua gara-gara kalian gak becus bekerja. Kalian mau tugas penghabisan? Ya, Bu. Tugas penghabisan sebelum kita bubar. Neni, Mansur, bawa anak-anak dari hotel ke sini. Didi, Ya, Bu. siapkan lampu untuk memberi tanda. Mengenai masalah Sandra kita yang lari, masa bodoh lah. Paling tidak akan ada yang percaya dia. Kenapa kamu lihat-lihat? Kamu dilarang masuk sebelum diizinkan Pak Edwin, mengerti? Wong kita cuma pengen ngedeleng TTS ini koran nira aja. Cari penyakit ya? Waduh maning. Wong kita cuma pengen ngedeleng itu loh, komik. Ini koran nira. Aja galak-galak mah. Cepat tua. Duduk. Apa kabar Kintan? Baik. Iman kamu apain? Tenang. Iman ada di luar. Saya sudah periksa dia dan rupanya dia itu seorang pekerja serabutan yang sedang menunggu kapalnya berlayar. Maaf Tan,
saya terpaksa harus periksa dia. Saya kira dia kawannya Bima. Edwin, Iman tuh nggak tahu apa-apa soal penculikan saya. Dia nggak tahu apa-apa. Apalagi tentang pembunuhan ayah kamu. Kalau kamu masih ngotot cari Bima, percaya deh, Win. Bima sama sekali tidak bersalah. Kintan, ingin sekali saya marah mendengar kata-kata kamu itu. Ingin sekali saya menampar kamu. Agar paling tidak saya bisa melampiaskan amarah saya ini pada Bima. Tapi saya tidak bisa, Kintan. Tidak bisa. Kamu tahu kenapa? Karena saya cinta kamu. Dan karenanya semua perkataan kamu adalah benar bagi saya. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Dan saya tidak tahan berkali-kali meraba cincinmu itu. Tapi ini bukan cincin sembarangan. Bima kan juga pakai cincin ini, Win. Kintan, terserah kamu percaya atau tidak. Tapi Bima yang kamu cintai itu adalah seorang buronan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia memegang pisau yang berlumuran darah di samping mendiang papa saya, Kintan. Polisi sudah mendapatkan sidik jarinya dan semuanya mengarah kepada Bima. Secara praktis, Bima yang kamu cintai itu tidak punya masa depan. Kalau menyerahkan diri, dia akan diadili dan dipenjara. Dan kalau dia lari, dia akan dibayang-bayangi oleh polisi dan oleh saya. Tapi saya punya tawaran untuk kamu. Kalau kamu mau melupakan Bima dan menganggap Bima itu tidak pernah ada, saya bersumpah, Kintan, akan melepaskan Bima dan biarlah dia memulai hidup yang baru dengan tenang. Sementara itu, kita memulai hidup yang baru. Kalau kamu mencintai Bima, kamu pasti mau menerima tawaran ini. Mungkin ini adalah keputusan yang sangat sulit. Saya akan beri kamu waktu untuk pikir-pikir. Kalau itu saya udah bisa memutuskan sekarang, Win. Lebih baik saya hidup 1000 tahun menderita. Miskin dan sakit-sakitan bersama Bima. Pada saya harus hidup 1000 tahun. Bergelimangan harta dan kekayaan. Bersama kamu. Itu mau kamu, baiklah. Besok kamu saya kirim ke Jakarta dan akan saya atur agar kamu mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan Bima, bajingan itu akan berburu terus. Dan begitu ketemu, dia pasti mati. Ingat, Tan, mati, Tan, mati.
Thank you.